Prinsip-prinsip syariah apa saja sih Pak yang jadi pedoman utama dalam kegiatan usaha koperasi ini? Prinsip-prinsipnya salah satunya adalah yang pertama kita menjalankan usaha sesuai syariat. Nah, kemudian yang kedua itu kita memberikan rasa amanah karena istilahnya kan tahun 2021 itu kita melakukan rebranding besar-besaran, pembagian unit usaha dan juga modal kita sangat terbatas saat itu. Nah, dari situ kita ingin menyampaikan bahwa kita memiliki sistem yang berbeda dengan yang umum. Nah, tahun di 2021 itu kebetulan banyak anggota pedagang pasar karena saat itu kan kita dekat dengan pedagang pasar di Dinoyo. Itu banyak yang terjerat rentenir, kemudian pinjol, legal maupun ilegal. Nah, di situ kita hadir untuk memberikan sistem yang syariah, memberikan sistem yang berbeda dengan yang konvensional. Rupanya mereka tertarik, akhirnya mulai menjadi anggota rutin. Proses bisnis dari BMT itu sendiri secara keseluruhannya itu bagaimana? Jadi kenapa dulu namanya adalah Koperasi Sarana Wira Swasta. Kemudian setelah 2021 kita notaris berubah menjadi BMT Sarana Wira Swasta Muslim. Nah, kenapa ada BMT-nya? BMT itu adalah singkatan dari Baitul Mal dan Tamwil. Jadi dalam bahasa Arab Baitul Mal itu artinya adalah rumah harta. Dalam bahasa Arab Tamwil itu adalah rumah usaha. Jadi rumah harta dan juga rumah usaha. Kita berharap itu kita bisa memiliki unit usaha dan juga sekaligus pengelolaannya. Jadi antara unit usaha dan pengelolaan uangnya itu berkesinambungan. Kita tidak ingin memanfaatkan dana dari perbankan atau modal-modal dari pinjaman dan sebagainya. Kita ingin permodalan dari kita sendiri untuk unit usaha kita sendiri. Begitu. Untuk sumber modalnya itu hanya dari anggota-anggotanya. Betul. Iurannya itu kira-kira sebesar berapa? Kita tidak membatasi berapa per bulannya maupun per minggunya, tetapi kita membatasi maksimal yang boleh ditanamkan. Jadi kita membuka seperti saham begitu, yang di-hold selama 1 tahun, tetapi kita membebaskan nominalnya maksimal itu 10 juta. Angkat syariah apa saja yang digunakan dalam produk atau jasa yang Bapak tawarkan di BMT? Kita ada, kalau untuk unit simpan pinjamnya, ya kita bicara 1 unit, itu kita ada simpanan, pembiayaan, dan juga pinjaman. Pada simpanan, kita menerapkan 2 akad. Yang pertama, akad wadiah atau akad titipan, kemudian akad mudharabah atau akad investasi. Yang membedakan dari duanya, itu kalau untuk simpanan akad titipan, itu uang benar-benar dititip. Yang namanya titip, itu tidak boleh kita gunakan untuk usaha. Tidak ada biaya admin, tidak ada bunga, tidak ada bagi hasil, dan sebagainya. Kalau yang mudharabah, itu adalah titip usaha untuk investasi. Uang yang digunakan dalam titipan mudharabah, itu akan kita kelola sebagai unit usaha. Itu untuk simpanan. Yang kedua ada pembiayaan. Pembiayaan kita melakukan yang namanya pembiayaan jual beli, kemudian ada pembiayaan kerjasama, dan juga pembiayaan investasi. Bagaimana mekanisme proses ketika anggota itu ingin mengajukan pembiayaan atau pinjaman usaha di BMT ini? Ada 2 ya itu tadi. Yang pertama pembiayaan jual beli. Kalau pembiayaan jual beli, dia harus memastikan barang apa yang ingin dia beli. Misalkan saya butuh, ada anggota datang, kemudian saya butuh pickup, misalkan untuk usaha saya. Pickupnya harganya berapa? 100 juta. Ya sudah, kita belikan pickup yang jenis yang dia inginkan, kemudian kita beli harganya, harga pembelian, gitu. Kemudian kita jual lagi, misalkan 110, tetapi dicicil 110 bulan, misalkan begitu. Nah, itu maka surat-suratnya nanti akan kita pegang. Jadi mobilnya bisa digunakan. Kalau yang untuk pembiayaan usaha, itu kita menggunakan skema musyarakah, artinya kerjasama. Misalkan ada anggota yang buka coffee shop. Coffee shopnya harganya berapa asetnya? Misalkan 50 juta. Kemudian diajukan ke kita untuk penambahan modal. Berapa mau penambahan modalnya? 50 juta. Berarti kalau 50 juta tambah 50 juta kan 50-50 nih. Nah, berarti bagi hasilnya 50-50. Jadi ketika bulan pertama dia nanti usaha, mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah per bulan, berarti 500 digunakan untuk pendapatannya, 500 untuk BMT. 50-50 begitu. Prestasi dan Iya. dari BMT sendiri memberikan modal ke unit usaha. Itu diberikannya 100% full atau bagaimana? Jadi itu tadi kita contoh, misalkan ada coffee shop harganya 50 juta, kemudian mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah 50 juta, berarti kan nanti akan digabung menjadi total aset 100 juta kan begitu. Nah, kondisinya 50-50 kan. Nah, nanti usaha dia jalan, berarti setiap keuntungannya ya, profit sharingnya itu misalkan per bulan profitnya adalah 1 juta, berarti 500 untuk pendapatannya coffee shop, 500 untuk keuntungannya BMT. Kejadian yang misalnya ternyata untuk usaha tidak bisa membayar. Betul, ada. Itu bagaimana? Nah, jadi rata-rata yang menyebabkan kesalahan itu adalah 2 hal. Yang pertama adalah niat buruk dari anggota, kemudian yang kedua adalah kelalaian karena literasi keuangan. Ada beberapa produk misalnya simpanan, pembiayaan dan sebagainya macam itu kan ada berbagai macam akadnya. Iya. Untuk masing-masing akad itu apakah akun-akun di laporan keuangannya itu berbeda, di pencatatan akuntansinya itu berbeda atau sama? Jadi berbeda karena memang setiap akad itu kan secara pencatatan akuntansi berbeda. Kalau untuk akad murabahah itu kan ada 101, kemudian mudharabah dari 102 dan sebagainya. Itu kita berbeda. Jadi nanti di SAK EP-nya itu
muncul yang namanya laporan konsolidasi bagi hasil. Nah, laporan konsolidasi bagi hasil itu nanti akan didetailkan berapa bagi hasil yang diperoleh, berapa margin keuntungan yang diperoleh. Itu sendiri-sendiri. Kalau yang murabahah, yang jual beli, itu maka akan muncul pendapatan margin atau pendapatan keuntungan dari jual beli. Kalau yang kerjasama, sistemnya kerjasama, maka muncul yang namanya laporan bagi hasil. Kalau yang laporan bagi hasil tidak ada cadangan resiko. Tapi kalau untuk yang murabahah, yang jual beli margin itu ada cadangan resiko. Iya. Jadi bagaimana sih sistem pengelolaan dana simpanan anggota di BMT? Nah, jadi BMT atau koperasi itu sama semua di Indonesia ya. Intinya itu ada yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib itu sama seperti saham. Jadi ketika orang menaruh saham di sini, misalkan 1 juta, itu akan di-hold atau ditahan selama 1 tahun. Nah, 1 juta ini digunakan untuk unit usaha ini dan sebagainya. Kemudian nanti prosentasenya itu dapat keuntungan berapa dibagi setiap bulan. Namanya laporan perhitungan hasil usaha (PHU). Itu ada di SHKIP. Nah, kemudian nanti akan dibagi sesuai si A ini penyertaannya 1 juta, si B penyertaannya 2 juta. Nah, otomatis misalkan bulan ini BMT pendapatannya berapa? 1 juta. Oh, ini 1 juta per 1 juta berapa dapat 2 juta per 1 juta berapa dia dapat sekian. Cara biar transaksi keuangan itu terhindar dari unsur riba dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, salah satunya dalam sistem syariah itu tidak boleh menggunakan pinjaman yang berbunga, pinjaman uang yang berbunga. Oleh karena itu kita menggunakan dana modal awal itu berasal dari anggota masing-masing. Nah, anggota saat ini sudah 750 orang. Kalau misalkan masing-masing dari 750 orang katakanlah ya minimal 1 juta aja. Itu 1 juta kan ada 750 juta ini modal. Nah, 750 juta modal inilah yang digunakan untuk usaha. Unit usaha toko, unit usaha kos-kosan, travel umroh dan sebagainya. Keuntungannya berapa dibagikan lagi kepada masing-masing. Nah, yang namanya usaha, bisnis itu ada yang namanya bagi hasil. Bagi hasil yang dibagi adalah hasilnya ketika positif atau untung, ya masing-masing akan dapat keuntungan. Yang ketika bulan itu rugi BMT-nya, ya otomatis ruginya juga harus dibagi. Nah, nanti itu per bulan akan dipertimbangkan di total di akhir tahun kita ada yang namanya RAT, rapat anggota tahunan. Kalau di koperasi ada yang namanya RAT, rapat anggota tahunan setiap tahun. Nah, kita sampaikan di rapat anggota tahunan bahwa keuntungan BMT tahun ini 10 juta misalkan gitu. Nah, 10 juta dibagi berapa? Misalkan dibagi ke 10 orang. Produknya itu simpan pembiayaan. Selain itu ada nggak Pak produk yang misalnya menjual barang, produk seperti macamnya? Nah, kita sebenarnya ya jual barang itu Mas. Jadi kita tidak memberikan pembiayaan berupa uang. Yang dalam syariah yang tidak diperbolehkan itu adalah memberikan pinjaman yang berbunga. Makanya itulah kenapa kalau di bank syariah atau usaha lembaga syariah terkenal lebih mahal karena ada opportunity cost yang hilang ketika terjadi macet. Begitu. Akhirnya syariah lebih mempertimbangkan harganya dimahalkan sedikit, jaga-jaga kalau dia macet. Nah, kan gitu. Ini cuma bergerak di lembaga keuangan atau ada unit-unit usaha lainnya Pak? Nah, salah satunya unit usaha toko tambir, kemudian ada lagi unit usaha kos-kosan, kemudian ada lagi unit travel umroh, tabungan umroh dan sebagainya. Itu ada. Bagaimana sih kayak mekanisme penghimpunan, terus pencatatan dan penyaluran dana sosial tersebut kepada pihak yang membutuhkan itu? Kalau untuk dana sosial itu kita berbeda. Jadi ya berbeda dari simpan pinjam. Dana sosial itu berasal dari zakat infak sedekah anggota. Berbeda dengan Basnas, kemudian lembaga zakat nasional. Berbeda dengan BMT. BMT itu sama seperti yayasan atau yang didirikan oleh PT, seperti CSR dan sebagainya. BMT itu menghimpun zakat infak sedekah dari anggota yang kaya, kemudian disalurkan untuk 8 asnaf dalam Islam. Apakah terdapat dewan pengawas syariah atau pihak tertentu yang mengawasi kegiatan koperasi ini? Nah, jadi untuk awal pendirian koperasi syariah itu wajib yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS itu minimal ada 2 orang. Nah, jadi Dewan Pengawas Syariah minimal ada 2 orang dan salah satunya wajib memiliki sertifikasi nasional. Nah, untuk saat ini pengawasnya sudah memiliki sertifikat nasional. Saya sendiri sudah memiliki sertifikat bahkan internasional. Nah, itu jadi di situ kita sudah mendapatkan izin dan dari 2021 kita berjalan dari notaris itu kita sudah berjalan sesuai syariah. Dan untuk pengawasannya itu setiap 6 bulan sekali kita ada yang namanya kertas kerja penilaian kesehatan koperasi. Maka bedakan. Nah, di situ ada 6 poin. Kalau di konvensional, koperasi konvensional itu ada 5 poin. Kalau di syariah itu ada 6 poin. Pengawas kita itu juga ada 2. Yang pertama dari OJK, yang kedua adalah Dinas Koperasi. Terus apa aja sih berarti tantangan yang dihadapi BMT itu? Persaingannya itu adalah di 2 hal, internal dan eksternal. Internalnya itu adalah dari pengelola pengurus. Bahkan pengelola pengurus itu belum sepenuhnya memahami sistem syariah yang sesuai dengan lembaga keuangan yang harusnya berjalan. Akhirnya kadang terjadi miskomunikasi dengan pihak eksternal. Nah, berarti kendalanya ada di literasi keuangan. Nah, kalau sudah literasi keuangannya bagus, biasanya kendalanya yang di kedua, literasi keuangan syariah. Tahap ketiga yang lebih parah, kalaupun dia sudah mengetahui sistem syariah dengan baik, dia terkotak-kotak dalam mazhab dan sebagainya. Seperti kita tahu di Indonesia itu bahkan sesama ormas NU Muhammadiyah saja sudah
berbeda. Tetapi di BNT itu kita menerapkannya sistemnya adalah syariah secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita ikut yang pemerintah gitu. Tujuannya adalah seperti memberikan pilihan, seperti mau makan pecel atau soto. Sistem pencatatan keuangannya bagaimana? Apa sudah digital atau tidak? Nah, kita menerapkan dua. Yang pertama kita sudah melakukan digital. Kita juga ada aplikasi di Google Play namanya Buku BMT Sarana. Buku BMT itu sama seperti GoPay dan sebagainya gitu. Jadi kalau di sini kita juga melakukan pencatatan secara konvensional karena anggota kita kan rata-rata pedagang pasar dan juga orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Pak, BMT itu ada rekening di BRI, ya bukan bank syariah. Itu tentunya kan ada bunganya, Pak. Bagaimana pengelolaan bunganya? Jadi yaitu kita tidak menafikan bahwa yang namanya syariah itu sebenarnya ibaratnya itu bayi baru lahir atau anak-anak. Sedangkan BRI Mandiri itu bahkan sebelum saya lahir pun itu sudah ada gitu. Artinya itu tidak bisa di-compare. Yang namanya orang dewasa dengan anak-anak tidak akan bisa masuk. Nah, kita juga harus beradaptasi terhadap itu. Kita harus menggunakan konvensional juga. Tetapi di BRI Mandiri itu ada yang namanya bunga dan sebagainya yang tidak boleh kita terima. Nah, dalam sistem syariah, akuntansi syariah, bunga-bunga tadi itu kita kumpulkan menjadi yang namanya pendapatan non halal. Itu kalau di akuntansi itu muncul di dana kebajikan, posnya adalah laporan pendapatan non halal. Nah, dalam syariah, uang-uang yang diperoleh atau manfaat yang diperoleh dari lembaga keuangan yang non syariah itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya yang pertama maksimal itu 30% dari seluruh aset. Maksimal 30%. Terus yang kedua itu tidak boleh digunakan yang mengenai badan. Tetap kita nilai sebagai pendapatan, tetapi pendapatan tidak boleh digunakan untuk keuntungan lembaga. Menurut Bapak, standar akuntansi syariah yang ada di Indonesia itu sudah cukup nggak untuk menggambarkan bisnis koperasi BMT ini sendiri, dan apakah menurut Bapak sudah cukup atau perlu pembaruan lagi? Pada sistem syariah SAK, PSAK itu ada 33 jenis akad. Artinya bahkan untuk simple, untuk pembiayaan GoPay dan sebagainya itu pun ada akadnya masing-masing. Nah, itu tidak semuanya diakomodasi dalam PSAK. Otomatis PSAK nanti pasti akan berubah dan akan bertambah. Tetapi untuk yang saat ini yang umum dilakukan itu sudah baik, kemudian sudah terencana bagus. BNT kan dia pakai SAK. Iya, SAK. Tapi dia juga menganut SAK syariah. Betul. Nah, itu dikombinasikan atau bagaimana? Jadi pada SAK itu yang dikeluarkan oleh standar akuntansi gitu ya. Di IA itu SAK itu dibagi dua, yang konvensional dan syariah. Jadi syariah itu sekarang sudah memiliki satu undang-undang tersendiri, laporan tersendiri. Kalau di SAK itu konvensional itu ada 5 laporan. Nah, sedangkan dalam syariah itu ketambahan 3 lagi, laporan konsolidasi pendapatan bagi hasil, laporan dana kebajikan, laporan dana zakat. Artinya yaitu tadi setiap keuntungan itu dipisah. Usaha yang halal itu dipisah-pisah, usaha yang haram ditolak. Jadi kita menerima pendapatan itu hanya yang halal, dan yang halal pun dikategorikan sesuai akadnya. Oh, ini akad jual beli, oh ini akad kerjasama, oh ini akad investasi, itu sendiri-sendiri. Kalau di SAK itu nanti kelihatan namanya laporan konsolidasi bagi hasil.